Jadi tidak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri. Selalu ada seneng, kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkretnya. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Jadi, tidak mungkin hidupmu itu seneng terus, dan juga tidak mungkin susah terus. Kalau kamu bisa memahami dirimu sendiri. Selalu ada seneng, kemudian susah. Di balik susah, di situ ada seneng. Ada mulur, ada mungkretnya. Kamu tidak dapat pacar, sumpek, tapi alhamdulillah kamu bebas. Malam minggu bisa sakarepmu dhewe ning ndi, tidak ada yang ganggu. HP-mu juga ngirit, nggak perlu habis biaya banyak, nggak perlu bolak-balik beli paket data. Ya kan, di balik sumpek ada seneng, di balik seneng juga ada sumpek. Cuma yaitu kamu jomblo, yang lain seneng punya pacar, kamu tolah-toleh dewean. Ya kan, tidak senengnya di situ. Sakitnya tuh di sini kalau tidak punya. Ya, kalau punya pacar sakitnya di sana. Di sana itu di warung, di 21, di duitnya habis. Jadi, dan nggak harus dipikir dalam tentram aja. Jadi setiap orang ternyata bodoh wae. Tidak ada orang yang levelnya lebih tinggi darimu atau lebih rendah darimu. Dia menghayati hidupnya sesuai takarannya, dan sama kayak kamu, kadang seneng, kadang susah. Ketika kamu susah, biasa aja, sebentar lagi akan lewat. Ketika kamu seneng juga tidak harus terlalu hura-hura, sebentar lagi akan lewat. Jadi tidak ada yang selamanya. Hakikat hidup ini semuanya serba sementara, termasuk urusan rasa. Nah, kalau prinsip ini yang jadi pedoman, maka kita akan tentram. Rasa hidupmu akan nyaman. Kamu dapat apa saja santai. Alhamdulillah, IP-nya 4 dan nyaman. Ini berarti sedang senang. Sebentar lagi mesti sumpek, habis ini mau kemana? Kan itu mikirnya. Alhamdulillah bisa lulus meskipun pas-pasan. Ini ngapain lagi ya setelah lulus ini, kan ada seneng, ada sumpek. Setelah itu pasti sumpek. Jadi babaknya hidup selalu begitu. Selalu habis A ya B, habis hitam ya putih. Dan ini sudah, kalau di Surya Mentaram ya itulah rumusnya hidup. Nah, cuma hindarilah ini dengan bekal mulur mungkret dan seneng susah tadi. Hindari neraka dunia. Katanya Surya Mentaram, nerakanya hidup. Kalau kamu punya 4 karakter ini, pasti isinya susah terus, nggak ada senangnya. Hindari ini. Yang pertama apa? Meri, iri. Begitu kamu iri, hidupmu tiap hari neraka. Kamu merasa jelek dan kamu anggap temanmu cakep dan kamu iri, itu wassalam sudah. Kamu tiap hari bisa tekanan batin itu. Karena kamu meri. Itu sudah neraka, sudah tiap hari. Jadi jangan meri dalam hal apapun. Yang kedua, sombong, merasa tinggi. Jangan salah, orang yang sombong itu juga neraka sendiri buat dirinya. Merasa tinggi, merasa lebih baik, merasa lebih benar, merasa lebih utama, itu dia susah dewe nanti hidupnya. Dia akan memposisikan dirinya
untuk selalu kelihatan lebih baik, selalu kelihatan lebih tinggi, selalu kelihatan lebih utama. Sama-sama ke warung, yang merasa lebih tinggi lihat temennya, oh kamu habisnya cuma 10.000, aku harus beli yang lebih dari 10.000. Susah dewe nanti. Kamu dapat pacar kayak gitu, aku harus dapat lebih tinggi dari kamu. Susah dewe. Jadi jangan sombong, nanti menyusahkan dirimu sendiri. Bukan orang lain loh yang disusahkan itu. Ketika kamu sombong, yang susah kamu sendiri. Kamu akan hidup di nerakamu sendiri. Merasa lebih besar, merasa lebih tinggi, merasa lebih pinter, merasa lebih bermanfaat, merasa itu alamat sudah wassalam. Jadi jangan pambegan, jangan sombong. Yang ketiga, jangan getun. Getun itu kecewa dengan yang sudah terjadi. Orang yang selalu meratapi masa lalu tidak akan bahagia. Coba kemarin begitu, coba kemarin begini, wassalam sudah. Kamu tidak akan bahagia. Dan yang keempat, sumelang. Sumelang itu khawatir, menyesal terhadap masa lalu dan khawatir masa depan. Besok gimana ya? Yang akan datang kayak gimana ya? Bisa nggak ya aku? Mampu nggak ya aku? Alamat juga kamu akan hidup kayak di neraka dunia. Jangan meri, jangan sombong, jangan kecewa, dan jangan khawatir. Kalau kamu meri, sombong, getun, dan khawatir, sumelang, maka hidupmu tidak nyaman, kamu pasti nggak bahagia. Kamu akan hidup kayak di nerakanya dunia. Jadi ini rumus negatifnya itu. Terus yang 4 hal itu kalau di rumusnya Surya Mentaram yang bikin tatu. Raos tatu kalau raos ciloko. Merasa terluka dan merasa celaka. Ciloko menduwung, celaka yang berkelanjutan. Sebenarnya itu hanya rasamu. Raos. Terus ini teori panjangnya. Iri itu berarti merasa kalah terhadap orang lain. Kalau sombong itu merasa menang terhadap orang lain. Iri itu kan merasa kalah. Tadi temenmu cakep, kamu tidak cakep. Itu kan kamu merasa kalah. Akhirnya iri. Orang yang iri itu pasti levelnya di bawah yang dia iri. Jadi iri berarti tanda levelmu lebih rendah dari yang kamu iri. Dan itu sengsara luar biasa. Jadi jangan iri. Sombong itu berarti kamu merasa menang, merasa levelmu lebih tinggi dari yang lain. Dan itu bahaya, karena kamu menyusahkan dirimu sendiri. Jangan dianggap yang di atas itu enak. Lebih enak dianggap orang miskin, dianggap orang jelek, dianggap orang daripada kamu dianggap anak soleh, dianggap anak baik, dianggap orang itu abot. Apalagi kamu merasa saya anak soleh loh, itu beban wis. Kamu ada adzan harus ke masjid. Kalau Senin harus, iya kan harus begitu. Salamu dewe, kamu merasa jadi anak soleh. Jadi merasa lebih tinggi, ya, itu resiko. Jadi jangan iri, jangan sombong. Takut juga begitu. Jangan andai-andai. Andai-andai kayak di hadis itu loh. Coba dulu waktu SMA sudah tak tembak, aku masih culun sih dulu. Harusnya, itu wis alamat itu wis. Kamu akan sumpek sendiri. Yang lalu biarlah berlalu. Yang akan datang jangan dikhawatirkan. Yang hari inilah yang dinikmati. Ya sekarang bisanya apa, nyamanmu gimana, lakukan aja yang itu. Tidak usah mikir masa depan. Dirancang boleh, tapi dikhawatirkan jangan. Masa lalu diingat boleh, tapi disesali jangan. Kalau disesali, itu batinmu sengsara. Khawatir juga begitu. Kamu boleh merancang masa depan, tapi jangan ditakuti dan dikhawatirkan. Masa depan yang kamu takuti, kamu naik motor kok, jangan-jangan kalau nabrak gimana?
Wah, jangan-jangan kalau macet gimana? Kamu nggak jadi naik motor. Terlalu banyak khawatir. Atau dulu ada yang kecelakaan di sini. Wah, dulu ada yang jatuh di sini. Wah, dulu akhirnya nggak jadi jalan juga. Jadi jangan menyesal yang sudah terjadi dan jangan khawatir dengan yang belum terjadi. Nikmati saja saat ini. Gak usah khawatir. Hidup itu memang kadang senang, kadang susah. Pokoknya nyawanya di situ. Masa depan mungkin mengkhawatirkan, tapi pasti tetap di masa depan ada senang, ada susah. Masa lalu yang kamu sesalkan pasti ada senangnya. Hanya yang kamu ingat susahnya saja. Iya kan? Kamu kuliah SMA yang kamu ingat ditolaknya saja. Padahal yang nolak cuma satu. Temenmu banyak, gak ada yang satu pun yang kamu ingat. Yang kamu ingat ya yang kamu tembak dan kamu ditolak itu. Ya kan? Masa lalu gak usah disesali deh, katanya Surya Mentara. Nyari perkara wong sudah lewat, sudah terjadi. Ya masa lalu itu anggap aja kayak situasi di belakangmu pas kamu naik motor. Ya sekali-sekali dilihat lewat spion. Cuma naik motor jangan lihat spion terus. Ya, kalau kamu lihat spion terus bahaya malahan kan. Kamu khawatir, lihat belakang terus. Lihatnya ke depan. Cuma jangan khawatir, jangan-jangan di sana ada kecelakaan, jangan-jangan kamu nanti nggak jalan. Jangan-jangan ada orang motong depanku, jangan-jangan nggak jalan. Dinikmati aja naik motornya. Nggak harus terlalu khawatir yang di belakang sama yang di depan. Jadi sesal dan khawatir. Kalau kita bebas dari iri dan sombong, dari sesal dan khawatir, maka kita bisa tabah. Bisa tatak, kalau bahasanya Surya Mentara. Tatak itu tangguh. Kenapa orang jadi tangguh? Karena dia ngerti filosofinya hidup. Filosofi yang mana? Mulur mungkret, seneng susah, ora iri, ora sombong, ora getun, dan ora khawatir. Kalau kamu punya prinsip ini, hidupmu akan kuat. Tatak. Apapun yang terjadi, kamu akan tabah. Tidak usah takut dengan kesusahan. Sesusah apapun orang, pada saatnya akan ganti jadi seneng. Seseneng apapun orang, pada saatnya akan ketemu masalah dan jadi susah. Entah masalah besar, entah masalah kecil. Maka solusinya bukan jangan sampai kita susah atau semoga kita seneng terus, tapi solusinya adalah pahami ritme seneng dan susah. Di situ kita bisa tabah. Tabah itu tatak. Tatak itu nggak cuma kalau ada kesedihan, pas seneng juga harus tatak. Seneng luar biasa tiba-tiba dapat undian mobil, dapat undian rumah. Nah itu tatak. Kalau tidak kuat tiba-tiba pingsan kamu, alhamdulillah dapat rumah. Tidak dapat rumah, biasa aja, lumayan. Dapat rumahnya seneng, tapi kerepotan selanjutnya mesti datang. Dan itu susah, nyari izinnya lah, bayar pajak lah. Terus yang rumah dijanjikan ternyata disuruh bayar sekian persennya, pajaknya 25% sendiri, rumahnya harganya 1 miliar, 25%-nya berarti bayar 250 juta, golek ning ndi. Kesumbakan baru datang, ya kan? Habis itu tetangga kiri kanan tiba-tiba datang, ayo persenane, ayo sumpek lagi, ya kan? Loh, hidup itu kan selalu begitu. Jadi tabahlah, tataklah, baik dapat senang maupun dapat susah. Nah, untuk bisa semua tadi, kuncinya apa? Kenalilah dirimu, merui gagasane dewe. Ketahuilah dirimu. Jadi kayak tadi, tengganglah dirimu, kenali dirimu, kenali perasaanmu. Buang semua yang tidak penting. Buang semat, derajat, keramat, itu semua semu.
Pahami keinginanmu, buang semua yang tidak penting, kenali dirimu. Kalau kamu sudah kenal dirimu dan semua atribut yang tidak penting lewat, kamu akan jadi menungso tanpa tenger, kalau bahasanya Surya Mentara. Manusia tanpa ciri. Jadi kamu bebas dari semua ikatan yang membelenggumu selama ini, baik ikatan seneng susah maupun ikatan semat, derajat, dan keramat. Nyari harta ya, karena kita butuh hidup, butuh fisik, tapi tidak tertipu dan terjerumus dalam semat. Nyari ilmu, nyari kemuliaan iya, tapi tidak tergila-gila oleh derajat. Nyari status, nyari pangkat iya, tapi tidak terpesona oleh keramat. Itu anggap aja baju yang sewaktu-waktu bisa ditanggalkan dan tidak penting. Toh tidak pakai baju kamu bisa hidup, asal nggak dilihat orang lain. Iya kan, kalau dilihat orang lain yang jadi problem. Nah, kalau bisa kayak gitu, maka kamu adalah manusia tanpa tenger. Kenapa manusia tanpa tenger? Karena semua tenger yang melekat padamu itu sifatnya artifisial, tidak penting. Namamu kan juga cuma simbol saja. Semua gelarmu kan juga simbol. Apakah kamu mahasiswa, apakah kamu anak soleh, apakah kamu takmir, apakah kamu SAG, MAG, MSG. Iya. Kemarin ada diskusi apakah S2 itu gelarnya harus MA, MAG, atau MUD, atau MANU. Tak usulkan gimana kalau MSG aja. Itu dahsyat loh, MSG itu sedikit-dikit tapi dalam jumlah banyak bisa bikin kacau metabolisme tubuhnya manusia. Nah, jadi kalau bisa tidak terikat oleh itu semua, maka kamu jadi manusia yang sejati, manusia yang tanpa tenger. Kalau bahasanya Iqbal, manusia otentik. Itulah dirimu yang sejati, yang tidak tertipu oleh macam-macam, tidak terlalu banyak topeng. Semakin banyak topeng, semakin kamu berat. Misalnya, topengmu dulu hanya mahasiswa. Sekarang ada tambahannya, mahasiswa aktivis. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku. Ada tambahan lagi, mahasiswa aktivis yang kutu buku yang takmir. Ada. Loh iya kan, saya banyak topengnya, semakin berat tugasmu, semakin susah hidupmu. Maka ambil jarak dari semua topeng itu, kenali dirimu secara otentik. Jadilah manusia tanpa tenger. Apa enggak boleh Pak jadi mahasiswa aktivis, jadi mahasiswa takmir? Boleh. Tapi jangan anggap itu esensial, jangan anggap itu urgent dan penting. Itu semua sifatnya sementara, kayak seneng dan susah. Nah, maka dengan itu kamu akan jadi manusia tanpa tenger. Konsep yang sangat terkenal dari Surya Mentaram yang lain adalah mawas diri. Mawas diri ini semacam pahami diri, kuasai, kontrollah diri, itu mawas diri. Jadi mawas itu memahami, menguasai, dan mengontrol perjalanannya. Itu berarti kamu bisa mawas diri. Ya, kita lihat unsur-unsurnya. Ini dirumuskan dari beberapa narasi hasil ceramahnya Ki Ageng Surya Mentaram. Jadi apa sih tujuannya mawas diri itu? Mawas diri itu tujuannya tahu kelemahan dan kelebihan kita, yang semua dijelaskan tadi, dengan target akhirnya untuk jadi manusia tanpa tenger. Jadi kenali dirimu, kenali topeng-topengmu, dan jangan terikat oleh topeng-topengmu. Terus prosesnya apa? Ya proses kognitif, mikir. Pikirkan semua data yang kamu dapat sepanjang hidupmu.
Jadi hampir semua filosof, tidak barat, tidak timur, menganjurkan setiap orang untuk muhasabah, mikir tentang dirinya sendiri. Kalau ini saja tidak dilakukan, ya jangan mimpi jadi filosof. Ketika kalian sudah matok, Pak saya ingin hidup yang reflektif, ya berarti harus ada fase muhasabah dalam hidupmu. Entah formal, entah non-formal. Ya non-formal mungkin sambil malam-malam kamu mikir, sambil nonton sepak bola kamu mikir dirimu, sambil ngapain mikir dirimu. Itu namanya muhasabah. Atau ambil momen khusus, atau syukur-syukur kalau bisa ditulis. Siapa sih dirimu itu menurutmu? Jadi membaca dirimu menurut kamu sendiri. Nah, itu namanya muhasabah. Jadi ada proses kognitifnya. Apa yang dilakukan orang saat muhasabah? Yang pertama, nyawang karep. Nyawang karep itu pahami keinginanmu, hasratmu. Apa saja sih targetmu? Itu nyawang karep. Yang kedua, mandu karep. Setelah kamu pahami keinginanmu, sekarang kontrollah keinginanmu. Jangan dilampiaskan sembarangan, diatur strateginya, diatur mana yang layak dikarepi dan mana yang jangan dikarepi. Yang ketiga, baru membebaskan diri dari karep. Boleh punya keinginan, tapi jangan disetir hidupmu oleh keinginan. Jangan diperbudak oleh keinginan. Apalagi keinginan-keinginan yang artifisial. Jadi hidup jangan dirajai oleh keinginan semata. Itu sebenarnya yang mati-matian diperjuangkan oleh para filosof, khususnya filosof moral dan agama. Untuk biar orang tidak disetir oleh keinginannya yang sembarangan. Jadi agama, akhlak, moral, filsafat itu datang untuk ngajari manusia sampai di mana batas-batas keinginan boleh dia lampiaskan. Karena kalau tanpa itu, kalau kamu bebas saja mikir keinginan, mungkin keinginanmu tidak karu-karuan dan dunia ini rusak. Manusia itu kan bebas hakikatnya, dan dia boleh ingin apa saja kalau cuma ingin loh ya. Cuma sumbernya dunia ini damai, tentram, apa kacau, itu keinginanmu. Dari keinginan muncul perbuatan. Maka pertama-tama kontrollah keinginan dan jangan diperbudak oleh keinginan. Itu mawas diri. Dan dari situlah, yaitu bahasanya strategi, orang akan naik kelas, naik level. Ada gradasinya untuk menuju manusia yang tanpa ciri tadi. Gradasi pertama, kalau istilahnya Surya Mentaram, manusia paling awal itu juru catat. Juru catat itu, kalau bahasanya Mula Sadra, para filosof Muslim biasanya juru catat ini kayak tumbuhan. Jiwa tumbuhan, bayi itu juru catat. Dikasih apa aja masuk, kayak tumbuhan. Pasif, cuma bisa menerima apa saja. Itu level manusia paling awal. Jadi kayak orang juru catat itu didikte aja. Anak kecil, balita itu kan didikte aja, dia jalan sesuai pendikteannya. Naik makom kedua, catatan. Catatan itu kayak jiwa binatang. Dia sudah mulai bisa menggunakan data yang masuk dalam dirinya. Ini bagian apa? Jadi mulai dipahami. Kalau tadi cuma nyatet, kalau sekarang dia sudah bisa memahami catatan. Mulai muncul hasrat, keinginan, mulai muncul cita-cita, mulai muncul, itu level kedua. Level ketiga namanya krudomongso. Krudomongso itu makom jiwa yang diliputi oleh ego. Ini yang harus dipahami. Ego itu tidak selalu jelek. Hasrat, keinginan itu kan tidak selalu jelek. Cuma dia harus dikontrol, dipandu. Orang yang tidak bisa ngontrol dan mandu
hasrat keinginannya, dan dia disetir terus oleh ini, berarti dia ada di makom krodha mongso, makom egoistik. Dan puncaknya ketika dia bisa membebaskan diri dari egoismenya, dia akan jadi manusia tanpa diri. Dari semua topengnya tadi, dia akan ada di puncak kebahagiaan, yaitu manusia yang tanpa identitas, tanpa tenger, tanpa diri. Disitulah kebahagiaan puncak menurut Ki Ageng Suryo Mentara. Oke. Di antara banyak catatannya Suryo Mentara, saya nemu satu teori bagus sebagai penutup. Syaratnya menikah itu, kalau kamu baca, iya, ketoknya lucu, tapi kalau kamu pikir itu dalam loh. Ya kan? Nomor 1, kamu menikah itu harus sama-sama manusianya. Ya kan? Itu penting karena kalau kamu nikah mungkin ya pasti sama manusia, tapi punya nggak dia watak kemanusiaan? Ya kan? Iya, jadi cari yang manusiawi, punya karakter manusia, bukan punya karakter tumbuhan, punya karakter hewan, enggak. Cari yang punya karakter manusia. Ya. Terus yang kedua, cari yang sama-sama hidup. Maksudnya apa? Kalau kamu menikahi orang yang enggak bisa urip, maksudnya enggak punya hidup, enggak punya kehidupan, enggak punya gairah, enggak punya hasrat, enggak punya keinginan, enggak akan nyaman hidupmu. Cari yang masih punya api. Jangan nikah dengan orang yang putus asa, depresi, stres, nggak punya gairah hidup. Itu susah sendiri kamu nanti. Cari yang urip. Yang keempat, lanang karo wadon, cari lawan jenis. Yang feminin, nyarilah yang maskulin. Yang maskulin, nyarilah yang feminin. Loh, ya, itu tidak harus fisik laki-laki perempuan. Ini mungkin ngomongnya karakter. Kalau kamu feminin, laki-laki kadang juga jiwanya feminin. Kalau kamu feminin lembut, dapat istri yang juga feminin lembut, rumah tanggamu anyep. Apa anyep itu? Ya kan, kalau bahasa Cinonya yin dapat yin, itu kacau. Kamu akan tiap hari diem aja, nggak ada ngobrolnya, pokoknya ayo, gitu dok. Loh, ya kan? Atau yang dapat yang itu rame sudah. Bales-balesan pantun terus tiap hari rame. Nggak enak. Lanang harus dapat wadon. Yang keempat, podo dewasa nih, sama-sama dewasa. Ini nggak perlu tak jelasin kan? Masa kamu nikah sama yang masih anak-anak, masih tidak bisa mikir, ada anak-anak, atau bisa juga masih kekanak-kanaan. Itu juga susah. Kamu harus ngomong meskipun umurnya banyak mungkin. Ya kan? Itu juga problem sendiri. Dan yang terakhir pasti sama-sama mau. Mau itu berarti apa? Sama-sama siap secara mental. Kalau enggak juga susah, berat kehidupan perkawinanmu. Oh, itu kalau dibaca sekilas kelihatannya simpel. Podo wonge, podo uripe, lanang entuk wedok, wedok entuk lanang, podo dewasane, podo geleme. Tapi sebenarnya filosofinya agak dalam. Itu syaratnya nikah. Selain itu, apakah perlu KUA, apakah harus siri, apakah itu? Jawabannya Surya Mentaram, sak butuhe, sak perlune. Ya kan? Sak cukupe. Kalau cukup teman sak kelas ya cukup, tidak apa-apa. Kalau cukup dengan seperangkat alat sholat ya tidak apa-apa.
Kalau cukupnya seperangkat alat sekolah juga tidak apa-apa. Loh ya kan, selain itu bisa dinego. Cuma yang 5 di atas itu carilah dengan standarmu sendiri, jangan dinego. Kamu nyari yang bukan manusia juga susah, yang satu nggak hidup juga susah, yang sesama jenis itu masalah, ya kan? Baik lahir maupun batin. Yang masih kanak-kanak juga masalah, yang tidak mau juga masalah. Jadi yang penting gelem, dewasa, lawan jenis, urip, podo menungsani. Nah itu syaratnya orang nikah. Selain itu standarnya subjektif. Sak butuhe, sak perlune, sak cukupe. Oke, alhamdulillah kita selesai dengan Ki Ageng Suryo Mentaram, kebahagiaan. Silahkan diambil yang relevan untuk hidupmu masing-masing. Tidak harus dihafalkan, tidak ada ujiannya. Jadi pakai aja yang menurutmu manfaat untuk hidupmu. Oke, filsafat lembut gaya timur saya kira sudah. Minggu depan kita filsafat yang agak keras. Kita akan ngomong politik. Minggu depan saya awali dari filosof politik Barat Thomas Hobbes. Dia nulis satu buku yang luar biasa, judulnya Leviathan. Leviathan itu makhluk monster yang itu simbolisme negara. Seperti apa pikirannya Thomas Hobbes, yang punya asumsi bahwa manusia itu adalah hakikatnya saling memangsa. Itu minggu depan. Minggu depannya lagi kita akan ngomong filsafat nazismenya Hitler. Minggu depannya lagi kita ngomong Ahkamus Sultaniyahnya Al-Mawardi. Minggu depannya lagi kita akan ngomong Marxismenya Soekarno. Bagaimana gagasan-gagasan politik. Bagi saya 4 ini cara berpikir politik yang non-mainstream. Yang mainstream sudah kita bahas di bagian awal dulu. Ada sosialisme lah, ada yang lain-lain itu yang bisa kita bahas. Hari ini kita ngomong yang non-mainstream, cara berpikir politik yang khas. Termasuk Al-Mawardi yang banyak dikutip orang-orang yang pingin bikin khalifah, kekhalifahan. Jadi kita lihat seperti apa pikiran-pikiran politiknya. Setelah itu entah bulan depan kita ngomong apa lagi. Oke, saya akhiri sekian ngaji malam ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wallahul muwafiq. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.